Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga semua sehat, salam sehat. Semoga semuanya dijauhkan dari penyakit dan negeri ini makin hari makin baik. Kemarin saya diwawancara ya, atau diskusi lah lebih tepat di Trijaya FM. Bagus banget itu Bang Margi yang jadi hostnya. Eh, Beliau itu mengajak semua pihak untuk mencari solusi dan nggak nyalah-nyalahin gitu kan. Jadi menariknya itu digali supaya warga itu menjadi jernih. Kemudian juga semuanya itu tidak berkutat ke persoalan-persoalan yang defense gitu, tapi supaya bisa menyelesaikan. Jadi kan ceritanya berantas mafia tanah. Berantas mafia tanah ini pasti nggak gampang. Kalau gampang kan udah selesai. Orang sekarang kan presiden aja 2 kali rapat terbatas, kemudian itu dimulai dari 3 Mei 2019 dan kemarin di akhir 2020. Kemudian Kapolri sudah berganti dan Kapolri juga mendukung arahan presiden ini, perintah presiden ini, sehingga membuka satgas mafia tanah lah di berbagai provinsi. Nah, kalau pengalaman anggota FKMTI kan namanya korban sederhana ya, jadi bukan aktivis, bukan peneliti, belum tentu juga cendekiawan, belum tentu juga akademisi, walaupun ada yang profesor. Ada juga yang anaknya atau menantunya tuh jenderal, ada juga yang kakak kandungnya tuh 2 jenderal, ada juga gitu kan. Ada juga yang pengusaha tadinya besar gitu, terus kemudian gara-gara ini jadi ribet, ada. Tapi intinya kalau korban perampasan tanah mah ya korban gitu kan. Udah dokter juga ada, dokter gigi, itu udah 30 tahun gitu. Jadi korban ya korban gitu, orang yang ya rata-rata kalau korban orang baik-baik lah. Maksudnya ya dia kebetulan saja gitu kan dapat musibah ini, dan mungkin ini bagian daripada proses sejarah yang membuat mereka akhirnya menjadi militan gitu kan. Militan dalam arti tersentuh nuraninya untuk berjuang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman. Pak Dirman kan bilang, jagalah rumah dan pekaranganmu. Nah, sebagai bukti kedaulatan negeri itu ketika rakyat bisa menjaga rumah dan kedaulatannya gitu kan. Jadi ya intinya begitulah, mereka ini orang-orang yang tertindas. Karena kalau misalnya di zaman sekarang, kalau ada pembebasan untuk infrastruktur kan ada rundingannya, ada rapat-rapatnya. Jadi kalau udah disepakati harganya dan lain-lain gitu kan, maka uangnya dititipin di pengadilan. Jadi nanti ya kalau setuju ya diambil. Proses pembangunan nggak boleh terlambat atau dihambat. Beda lah ya dengan zaman dulu gitu kan, jadi rakyat bisa dipermainkan gitu. Sekarang sih teorinya atau prinsipnya nggak bisa begitu gitu kan. Tapi kembali lagi ke korban-korban perampasan tanah ini fakta di mana negara belum bisa menuntaskannya. Sehingga kalau saya bilang bahwa pemerintah yang harus nyelesain, kemudian presiden yang mimpin langsung. Mimpin langsung tuh bukan berarti harus tiap hari gitu kan, tapi intinya ada siapa yang menjalankan sehari-harinya, tetapi di titik-titik tertentu Pak Presiden yang mesti ngambil keputusan lah. Karena contoh misalnya yang sederhana nih kan, banyak tuh masih juga bingung orang itu, misalnya ketika FKMTI konsisten buka aja datanya, adu data. Oh, ada yang bilang wah itu kan bukan pengadilan, nanti kalau datanya dibuka terus masing-masing ngaku bener,
terus kemudian nggak ada keputusan, bagaimana? Sayangnya ucapan-ucapan yang barusan saya sampaikan itu diucapkan oleh ahli, orang pinter gitu kan, cendekiawan, bahkan orang yang punya jabatan. Maksud buka data itu kan, data-data itu nanti akan mencerminkan realitas yang terjadi. Ada data pertanahannya, BPN pasti tahu asal usul tanah itu gitu. Kalau BPN nggak tahu, terus apa gunanya ada BPN gitu kan? Udah dibayar mahal, disejahterakan, dihormati, melihat data yang sama-sama harusnya ada di BPN juga gitu kan, nggak bisa kan, aneh. Jadi pasti bisa lah, kita harus percaya sama BPN dan mengembangkan kepercayaan itu gitu. Kemudian juga bisa jadi di situ ada proses polisinya seperti apa. Nah kalau dibuka sama-sama gitu kan, dilihat di situ juga ada polisi yang independen, kemudian juga ada orang-orang pinter. Seperti saya mengusulkan ketika buka data itu, kalau untuk pertama kali misal 5 data aja yang dibuka 1 hari penuh gitu misalnya. Diundang tuh Pak Busro Mukodas itu kan, yang dulu pernah di KPK, terus juga sekarang di Muhammadiyah gitu kan. Kemudian diundang juga Pak Profesor Muzakir gitu, ke ahli pidana tuh dari Yogyakarta tuh. Kemudian diundang juga ahli pertanahan itu, misalnya Prof Maria Sumaryono. Diundang juga misalnya Prof Haryadi dari IPB gitu kan. Nah terus kemudian diundang juga yang hakim yang jujur bersih itu Artijo Al-Kautsar misalnya gitu kan. Terus diundang juga misalnya siapa dari kepolisian yang punya legitimasi, bisa yang sudah pensiun tapi bersih gitu kan. Nah nanti polisi bisa mengusulkannya. Nah itu lihat. Nah sementara di sebelah lagi yang lain yang di pemerintahan, supaya ini jadi pelajaran, nah, Pak Mahfud bisa menyaksikan, Pak Kemenkumham bisa menyaksikan gitu kan, Pak Sofyan Jalil bisa menyaksikan gitu kan. Dibuka aja, dilihat nanti datanya seperti apa. Nah dari situ termasuk ada perwakilan dari kepolisian. Nah dari situlah nanti dilihat juga pengadilan ya, harus ada wakilnya juga. Dilihat nanti di mana anatomi terjadi persoalan-persoalan itu gitu. Katakanlah misalnya yang dibuka cukup 7 kasus lah sehari gitu kan, dari pagi sampai malam kalau nggak capek gitu kan, dibuka. Nah dari situlah baru ada pelajaran buat negeri ini bagaimana mafia itu bekerja. Nah kalau udah kayak begitu, maka itu pasti tim yang dibentuk itu akan merasakan begitu pentingnya bahwa tim ini harus diketuai oleh yang dari pemerintahan yang paling tinggi itu Pak Presiden. Kenapa? Contoh, misalnya Ibu Profesor Moko Ginta di Bogor dan saudaranya di Kupang punya tanah di Manado. Tepatnya sih bukan di Manado, di Sulawesi Utara ya. Beliau sudah punya sertifikat hak milik. Terus tiba-tiba ada sertifikat hak milik juga. Karena mereka cerdas lah dan orang-orang jaringannya luas gitu, terhormat juga, pinter. Maka keluarga itu pinter. Sehingga ketika di pengadilan terbuktikan bahwa sertifikat yang meniban di tanahnya itu asalnya dari tanah negara dan diproses hanya 8 hari. Dari situ dibatalin oleh pengadilan PT UN. Banding, batalin lagi. Banding lagi ke Mahkamah Agung, dibatalin lagi. Banding lagi ke PK. PK ya kasasi berarti ya. Dibatalin juga. Nah, singkat cerita BPN membatalkan sertifikat itu. Cilakanya karena proses ini mulai dari 2017, tanah itu udah dijual dan udah jadi rumah. Pertanyaan yang paling sederhana nih untuk Anda semua ya, untuk negeri ini juga nih pelajaran. Nah keluarga ini kan sudah di pengadilan membuktikan tuh bahwa itu tanahnya milik mereka, sertifikat yang niban itu udah dibatalin. Tapi pertanyaannya bagaimana tanah itu sudah terjual ke pihak lain
dan sudah jadi rumah. Bisa jadi yang beli bener juga, nyicil. Sehingga adalah istilah pembeli beritikat baik. Lalu pertanyaan sederhananya, yang punya rumah gigit jari. Coba pikirin tuh. Kalau ini nggak dibuka, nggak dibikin terang benderang, bingung, cuman ke pengadilan aja bolak-balik. Pertanyaan paling sederhana yang kedua nih, apakah rakyat ini disuruh bolak-balik terus ke pengadilan? Kayak orang apa? Dihabisi energinya, dihabisi uangnya, bolak-balik aja terus. Pasti enggak lah. Dalam kasus ini, semoga Pak Polisi gitu kan menindaklanjuti. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan, disinilah pentingnya ada orang pemerintahan itu. Karena rakyat itu jangan terus disuruh bolak-balik terus ke polisi, ke pengadilan, ke kejaksaan, dibikin muter aja. Itu mah namanya bukan negara hukum, tapi rakyat yang dihukum. Karena pemerintahan di negara itu tidak mampu untuk melaksanakan pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya. Jadi rakyat itu dijerat-jerat terus aja sama urusan hukum. Kan yang harusnya, nih menurut logika yang sederhana, kalau rakyat di negeri ini pengen produktif gitu kan, pengen kreatif, fokus membangun keluarganya dan membangun negerinya, begitu diputuskan bahwa harus dibatalkan, pemerintahan yang mesti nyelesain seluruhnya, sampai tanahnya balik ke yang punyanya atau dibayar. Nggak tahu maunya mereka apa. Nah, tapi pasti banyak yang masih bingung, kenapa sih kok seperti ini gitu kan? Pasti bingung. Nah, saya cuman sederhana saja. Yang ngeluarin sertifikat asli yang kedua itu siapa? Kalau di pinggir jalan itu namanya sertifikat palsu. Ini sertifikatnya asli, makanya dibatalin sampai ke tingkat kasasi. Artinya ini dikeluarkan oleh BPN. Nah, oleh karena itu BPN mesti bertanggung jawab. Jangan tanggung jawab saya cuma ngeluarin sertifikat saja, kemudian setelah maladministrasi orangnya pun nggak ada yang dihukum, bebas-bebas aja begitu saja. Jangan-jangan mohon maaf nih, pada sejahtera pula. Itu. Jadi ini ceritaan yang khusus untuk BPN. Gitu. Jadi maksud saya, disitulah pentingnya pemimpin tertinggi di pemerintahan saat ini itu yang melakukan ketua daripada tim pemberantasan mafia tanah. Paling ujung penanggung jawabnya. Nggak perlu tiap hari, bisa jadi cuma sebulan, 2 jam, cuma eksekusi saja kalau udah lancar. Tapi nggak bakal ada yang bisa menghambat. Kenapa? Di kasus yang barusan itu agak terhambat sedikit di kepolisian. Itu sinyalnya yang di Sulawesi Utara. Pada ceritaan Ibu Tri, sertifikatnya asli juga. Malahan kalau ditanya ke pejabat BPN, beliau bilang, menurut saya Pak Agus, ini sertifikat benar punya Ibu Tri ini. Tapi tahu nggak? Yang sangat menyedihkan, saya ulang lagi, saya sedih banget. Karena 14 November kalau nggak salah 2019, saya yang mengajak para korban itu ngadu ke BPN Pusat di Sisingamangaraja. Saya sudah sampaikan, khusus untuk kasusnya yang menimpa Ibu Tri ini, sertifikatnya asli, hak milik, ini ada bahaya karena pagernya itu diganggu-ganggu terus. Artinya tanahnya ini sekelompok, bukan satu orang ya. Malahan kalau nggak salah saya dengar ada 300 keluarga lah. Itu di situ, itu diganggu terus. Dan kebetulan ada pada sepuh, kaplingnya Polda lah gitu di Kalimantan Timur, Balikpapan. Singkat cerita, setelah kami lapor di BPN Pusat itu, ya mungkin mereka birokrat lah ya, dan birokrasi. Dirubuhkan pagernya. Suaminya Ibu Tri ini seorang kolonel, satu angkatan dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu angkatan dengan Pak Ria Mizat Riyakudu, satu angkatan dengan Pak Prabowo Subianto, Pak Trianto namanya, Kolonel Purnawirawan. Itu beliau datang ke lokasi, mungkin karena dulunya pernah jadi Kodim, Dandim ya, kemudian juga
beliau niatnya baik gitu, masa sih mungkin begitu sertifikat takmir. Musibah itu terjadi, beliau meninggal di atas tanahnya. Nggak pernah ketahuan bagaimana ininya itunya, tapi itulah keadaannya. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Lalu FKMTI di Jakarta mengadakan aksi keprihatinan dan belasungkawa. Yang terjadi, koran ada yang menulis ketika itu, sekarang mungkin sudah diperbaiki. Beliau yang pemilik tanah itu menjadi penjaga tanah. Itu luar biasa. Kami sedih dan prihatin. Padahal beliau itu dimakamkannya di Taman Makam Pahlawan. 2019. Di 2020 Ibu Tri mengusahakan ini dan kami lapor lagi ke BPN. Jadi yang pertama itu lapor ke BPN ada 11 kasus, didisposisi ke Dirjen 7, Dirjen 3, kemudian ke Irjen. Setelah berjalan nggak dipanggil-panggil lagi tuh. Jadi seperti hilang aja gitu ditelan. Ini biar jadi fakta ya. Nah, tetapi untuk kasus Ibu Tri, BPN support bahwa ini benar apa segala macam. Yang masalah adalah ketika Bu Tri lapor ke kepolisian di Kalimantan Timur atau di Balikpapan mungkin, dan pada tahun 2021 Pak Supardi Kendi Budiarjo sebagai Ketua FKMTI karena dilapori oleh Bu Tri yang sekarang sedang menjaga orang tuanya juga kebetulan sakit di Semarang, Pak Budi ngirim surat ke Presiden. Kenapa? Karena di 2021 ini tanah sertifikat hak milik itu dibuldoser. Coba Anda bayangkan. Ini rakyat mau ngadu kemana seperti ini lagi? Mau ngadu kemana? Problemnya yang kedua nih di kepolisian berarti. Karena kami sendiri sebetulnya setelah di 2020 ada kerjasama, 2019 lah ya, itu November kalau nggak salah ada kerjasama dengan Saber Pungli, maka kami datang ke Polda Metro, kemudian juga nanya di mana kantornya Satgas Mafia Tanah ini gitu kan, berantas mafia tanah ini kan ada satgasnya. Ketika itu di BPN nggak ada kantornya tuh, kita tanya di Biro Humasnya, bingung mereka di mana ya katanya. Mungkin karena memberantas mafia tertutup gitu kali ya. Nah, kemudian di 2021 diberikan nomor telepon, handphone. Ya kalau mau berantas mafia sih pakai hotline lah, yang adu mungkin banyak kan. Dan itu nggak boleh bisa disadap, harus begitu ngadu itu langsung rapi. Itu bisa belajar mungkin sama websitenya fkmti.com gitu, bagaimana sehingga kalau orang ngadu itu bisa langsung terstruktur itu sebetulnya. Kalau FKMTI karena korban bukan aktivis, ya apapun cuman urunan gitu, apa adanya gitu kan. Jadi ya begitu gitu kan, artinya berjalannya lambat gitu kan, ngegulir aja gitu kan. Ketika ditanya kemarin, kembali lagi ke Mas Margi, apa strateginya FKMTI? Strateginya FKMTI sederhana, hanya menyampaikan data yang benar karena percaya bahwa Presiden Joko Widodo 2 kali melakukan ratas soal penyelesaian perampasan tanah ini sungguh-sungguh. Kemudian juga Pak Kapolri juga kita lihat bersungguh-sungguh gitu. Maka kita sih modalnya percaya, kemudian juga strateginya tuh memperlihatkan data, kerja keras kesana kemari, habis itu berharap berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu saya ulang-ulang ketika saya ditanya. Nah, termasuk juga pagi ini kenapa saya membuat ini, karena saya merasa bahwa ketika proses dialog itu disederhanakan. Jadi seakan-akan misalnya tadi, terus gimana membuktikan benar salahnya kalau semua pihak menyatakan benar? Lah, semua pihak boleh menyatakan benar, tetapi kan data itu kan berbicara.
kita bicaranya dari sisi adu data dulu saja gitu kan. Jadi jangan terlalu jauh dulu dengan dibuka itu. Pertanyaan berikutnya, kenapa begitu penting adu data itu? Banyak korban itu kalau datang ke BPN misalnya, nanya, termasuk Robert Sujasmin, kemudian juga Rusli Wahyudi, itu asal-usul tanah yang namanya Warkah itu bisa dibilang belum ditemukan atau ditutup dengan berbagai alasan lah. Nah, kalau negara nutup data seperti ini, terus kemarin mau digemborin sertifikat gitu kan, ini pikirannya masyarakat setelah terbukti beberapa kali ternyata sertifikat asli yang mengambil tanah milik masyarakat itu, apakah tidak menjadi semakin urgent dibuka? Artinya dibersihin dulu itu di dalam institusinya, sehingga kepercayaan itu muncul makin kuat, bukan dengan kampanye, bukan dengan menunjukkan misalnya, mohon maaf nih, ilmu-ilmu yang lebih pantas di ruang kuliahan gitu kan disampaikan gitu kan, karena pada aplikasinya kan kenyataannya ya jebol gitu kan. Ini nih ada soal lain yang sehingga presiden itu rapat terbatas sampai 2 kali gitu kan. Jadi maksud saya ini saatnya dibersihkan ini. Niat baik Pak Presiden, niat baik Kapolri gitu kan, dan semoga Pak Sofyan Djalil menindaklanjuti ini. Jangan defense dengan menyatakan sertifikatnya palsu. Walaupun saya paham kenapa beliau bicara begitu, tapi ini adalah moment the truth, di mana harus diakui ada sesuatu hal, dan itu harus dijadikan energi untuk ke dalam memperbaiki. Kenapa? Karena terlontar juga dari dalam. Ketika kami benar, misalnya teman-teman yang maju dan orang-orang baik di BPN itu, kami bisa dipolisikan. Nah, ini yang mana mesti dimunculin. Termasuk juga misalnya ketika menurut BPN benar tetapi dikalahkan di pengadilan. Nah, jangan-jangan hakimnya nggak paham atau ada sesuatu hal. Nah, dengan dibuka datanya seperti ini, maka ini akan kebuka ke publik. Nah, coba bayangkan ketika itu pakai media, tadi orang-orang bijak itu ada di situ, kemudian juga dilihat oleh semuanya, maka itulah sebetulnya moment the truth, di mana proses perbaikan ini tidak bisa ditahan lagi. Dan kita jangan berpikir ekstrim untuk marah-marahan, salah-salahan, jangan. Karena semua sejarah itu terjadi sampai hari ini, itu adalah yang sudah terjadi. Perlu dimaafkan tetapi tidak boleh dilupakan, dan yang paling penting itu diperbaiki, ditransformasi. Melting point dari proses adu data inilah yang diharapkan merekonsiliasi. Karena kalau tidak, maka ada yang bilang pesan Jenderal Sudirman, jaga rumah dan pekarangan, itu bisa tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena orang tiba-tiba bisa kehilangan kepemilikannya dengan berbagai metode dan pola. Kemudian ketika BPN pun membatalkan sertifikat yang dikeluarkannya itu di pengadilan atas perintah pengadilan, kalau tanahnya itu sudah terjual, itu tidak mudah bagi yang memiliki sebelumnya. Ini problem. Jadi di dua hal ini antara BPN dan polisi ini tolong lebih cepat dan terbuka. Misalnya juga contoh pada kasus Robert Sujasmin, itu jelas banget risalah lelangnya beda, letak tanahnya beda, tidak ada perintah pengadilan di negeri itu batalin sertifikatnya Robert. Gimana bisa di kepolisian misalnya, mohon maaf, SP3.
gimana bisa gitu kan? Ada proses beralih gitu.